Berapa nih nilai klarifikasi yang dilakukan oleh promotornya Dua Lipa? Satu. Kejadian yang seperti ini bisa jadi Indonesia nanti kapan-kapan di skip dong. Nggak bakalan ada lagi ya big names ya konser di Indonesia. Sudah sih seperti Sudah mulai terjadi gitu. Nah ini intervensi Blackpink berempat datang, kemahalan udah demo aja. mau Biar ngajarkan. diskon. Hai, kali ini kita mau bahas dunia perkonseran yang sedang tidak baik-baik saja karena Dua Lipa baru aja batal konser padahal orangnya udah nyampe dan tiket Lalisa nggak habis-habis. Ini fansnya kemana nih nggak ngabisin, udah didiskon loh. Di 2024 tuh konser banyak banget dan sold out. Terus kayak sampai nge-war, gue aja tahun lalu sampai 5 kali nonton konser anjir. Tapi tahun ini tuh itu konser banyak yang nggak habis dan yang paling gong terbaru adalah Dua Lipa yang cancel padahal Mbak Dua udah sampai di Indonesia terus toto cancel karena stage-nya nggak sesuai sama standar mereka. Kita sebagai rakyat jelata tahu nggak sih kenapa gitu aslinya gitu kan nggak ada yang tahu ya. Makanya hari ini gue nggak akan sendiri, gue akan bawa seseorang orang dalam yang tahu belakangnya huru-haranya dunia perkonseran mulai dari kenapa hal seperti itu bisa terjadi padahal vendornya yang kita tahu itu udah pengalaman puluhan tahun ya bikin stage konser. Terus udah gitu bukan konser aja, fan meeting yang nggak habis. Lisa tiketnya nggak habis. Terus udah gitu awalnya tuh sampai kena demo lah ibaratnya, rame-rame orang pada nggak beli karena katanya kemahalan. Terus kan kayak beneran kemahalan atau emang segitu harganya Lisa fan meet gitu sampai harganya tuh didiskon. Jadi biar kita tahu ada apa sih huru-hara di belakang dunia perkonseran ini, mulai dari harga tiket yang tiba-tiba bisa didiskon nih, terus yang nggak habis juga, terus udah gitu kenapa bisa batal, vendornya beneran jelek atau cari-cari alasan, cari-cari kambing hitam. Makanya gue mau ngundang orang yang ngerti. Oke, jadi gue mau manggil communication expert yang akan menjelaskan keributan di dunia perkonseran ini. Silakan Mbak Dian. Halo, apa kabar? Baik. Biar saya yang pengetahuannya setengah-setengah ini nggak salah ngomong ya kan, jadi harus manggil orang yang tahu persis nih keadaan kehebohan dan sebenarnya tepat nggak sih para promotor itu klarifikasinya tuh langsung aja yang paling panas nih Dua Lipa. Oh, klarifikasinya tuh kayak akhirnya jadi kalau menurut aku jadi kayak ada kambing hitamnya sih. betul. Ya udah puluhan tahun loh. Iya. Gimana? Iya. Sebelum Dua Lipa manggung, sebelum masih Dua Lipanya Empasi, yang vendornya udah bangun panggung ya kan? Iya kan? Oh, jadi iya. dia dikandung kambing hitam ya. Aduh, tuh kasihan banget. Sebenarnya kalau menurutku pasti kalau yang namanya ini based on my experience ya, been in event management and also di communication activation, yang namanya vendor pasti akan mengerjakan sesuatu itu based on order, nggak mungkin banget main asal kerjain aja ya nggak sih. Nah, kenapa bisa hasilnya seperti itu? Di mana komunikasinya yang salah? Ini kayaknya yang harus di-trace adalah si pemberi order kayaknya menurutku gitu. ya, supposed to be ya, bukan nyalahin ya, bukan membela siapa-siapa loh, tetapi kayaknya kita harus fair juga gitu. Nggak mungkin seseorang atau sebuah entity kerja kalau dia nggak based on order ya kan. Nah jadi ya bagaimana mekanismenya, mungkin sebenarnya malah faktor-faktor lain yang kayaknya kita juga harus trace. Apakah mungkin sebenarnya dari tiketingnya udah dicek atau belum? Tapi nggak habis sih terakhir aku tahu. Oh gitu ya? Iya nggak habis. Oh ya, Nggak udah sold ngecek? out. Terakhir seingatku ya. Oh gitu. Nah promosinya deh, menurut aku tuh si event yang Dua Lipa ini tuh nggak gaung ya, promosinya nggak kedengeran. Okay. Sementara kan as a promotor 70% tugas Anda itu adalah promote ya. And why you don't do that? Mungkin tahu Dua Lipa udah terkenal jadi kayak udahlah. Iya, gitu. big names itu nggak menjamin. Jadi big names itu nggak menjamin kayak orang akan langsung tiba-tiba beli.
Mungkin ada, yes, dari 100, 20, 30 akan langsung impulsive buying. Tapi ingat, as a promoter, you build the hype dulu gitu. Bangun hype-nya, dan nanti baru people will follow lah yang lain, kan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Dian, klarifikasinya 1 dari 10. Berapa nih nilai klarifikasi yang dilakukan oleh promotornya Dua Lipa? 1. 1, oh my god. Karena dia nyalain yang lain, Sat. Iya, padahal maksudnya ini kayak project kelompok aja gitu. Iya. Salah satu ya udah bareng-bareng lah gitu. Jangan memojokkan salah satu pihak gak sih, Mbak? Betul. Oke. Selain Dua Lipa, ada lagi yang tiketnya nggak sold out. Oh iya, banyak. Iya. Yang paling kaget adalah Lisa. Terus bahkan kan sampai di diskon. Jadi kan sebenarnya kita bisa dong demo nih. Iya, kita bisa demo dong. Mungkin banget nggak? Di next time gitu misalnya Blackpink berempat datang, kemahalan udah demo aja. mengajarkan ya. Enggak. Itu kalau dari yang dinamika perlistaan aku juga ngikutin. Jadi menurutku yang salah adalah dari awal lu pasang harga tinggi and then suddenly diskon ya. Kan itu langsung publik bingung. Jadi bingung bahwa kalau ini aku nungguin dulu. Dah. Jadi kembali lagi ke Lisa. Lisa itu menurutku adalah membuat publik bingung. Harga sebenarnya itu berapa? Dari awal set harganya tinggi, kemudian tiba-tiba didengar dengan ada quote "We hear you" gitu ya, kalau nggak salah tuh di captionnya ya. Seakan-akan kayak mendengar dari publik bahwa harganya makanya dimurahin. Padahal menurutku adalah nggak usah pakai harga seperti, nggak usah di awalnya adalah you have to set the price itu correctly gitu. Jangan sampai membuat kekisruhan. Yes, mungkin ada profit yang ingin dikejar, tetapi sebenarnya adalah yang harus dipikirkan tuh bagaimana domino efeknya. Betul. Kalau set harganya udah tinggi, itu akan menjadi percontohan buat yang lain-lain. Oh, bisa ternyata Indonesia beli dengan harga segini gitu kan. Sebenarnya kan merusak market price ya. Mungkin itu sih sebenarnya keluhan dari para fans. Menurutku sih seperti itu. Itu yang aku baca-baca dan aku perhatikan tuh demikian. Ternyata ketika dikurangin, diturunin harganya bukannya semakin diantusias lagi, makin kena rujak lagi ya. Terus nggak habis juga setelah di diskon. Nah itu don't ever play sama yang namanya public perception deh. Jangan pernah main-main gitu loh. Karena apa? Sekali publik udah kecewa, untuk bounce back-nya itu susah banget. Jadi jangan pernah. Jadi kalau nggak ngerencanain dengan yang benar, ya lu siap-siap gagal, udah gitu aja. Biasanya promotornya jadi ditandain gak sih? Iya, pasti ya, gitu. Ya udah susah lah rebound-nya ya menurutku kalau kita udah bermain-main dengan persepsi publik gitu sih. Oke. Terus sekarang tuh banyak promotor yang kayak gitu lah pokoknya. Kayak orang-orang tuh apalagi K-pop ya, aku sering banget lihat kayak orang nandain promotor ya gitu. Kalau sebagai promotor itu sebenarnya apa ya yang terjadi dalam pikiran mereka? Apakah mereka kayak ya udahlah, karena masih ada aja yang ya udah datengin juga kok gitu, masih jalan kok. Jadi sebenarnya apa yang ada di kepala promotor itu sih Pak kejadiannya? Jadi kalau menurut saya adalah sebenarnya di sini justru kekisruhan yang terjadi ini pemerintah kita tuh harus sebenarnya udah mulai ambil alih lah ya. Kemarin saya juga lihat ada beberapa statement dari utusan khusus Presiden Mbak Zita Anjani juga bahwa ada keprihatinan ya, bahwa ada cancel dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak hanya reputasi dari promotornya, tapi ini udah reputasi bangsa nih. Karena kan kalau mau dapetin artis besar itu kan harus bidding ya. Untuk dia konser di satu negara dia harus bidding. Nah kadang-kadang Indonesia bisa didapetin atau enggak, tapi dengan kejadian yang seperti ini bisa jadi Indonesia nanti kapan-kapan di skip dong, nggak bakalan ada lagi ya big names ya konser di Indonesia. Sudah sih seperti sudah mulai terjadi gitu. Nah ini intervensinya harusnya bisa dilakuin nih sama pemerintah untuk melakukan standarisasi quality dari promotor yang akan mengundang atau melakukan bidding kepada artis-artis besar gitu loh. Karena menurut saya coba deh perhatiin, kita tuh nggak pernah loh ada standarisasi quality dari promotor. Coba deh. Kalau
profesi lain ada kan standarisasinya. Ikatan akuntan dia keluarin standarisasi akuntan. Kalau kamu mau ngerjain pajak, kamu harus bisa punya sertifikasi brevet A, brevet B gitu. Tapi promotor ada nggak standarisasinya? Belum ada. Nah, harusnya ini di sini nih rekomendasi saya adalah ayo lakukan standarisasi supaya yang benar-benar bisa berkompet, yang bisa melakukan bisnis ini ya yang benar-benar udah certified gitu. You have to do that. Mungkin itu juga alasan kenapa akhirnya ada kejadian seperti ini. Betul, karena baru muncul atau baru belajar nih. Bahkan gini, di dunia event, di dunia kreatif ya, itu kan kita tuh ada industri itu namanya MICE ya, meeting, conference and exhibition. Itu tuh udah yang paling mungkin umum untuk dikerjakan. Nah, itu dilakukan aja dulu. Udah pernah belum bikin itu gitu. Kalau itu udah pernah, baru nih jam ke bikin konser mungkin, tapi levelnya baru lokal. Sudah lokal nanti masuk lagi ke internasional. Itu pun juga harusnya diklasifikasiin. Misalnya yang dihadiri 0 sampai 1000, ini kelasnya baru kelas C nih, misalnya gitu kan. Dan ini kelas 2000 sampai 5000 kelas B, nanti kelas A nih levelnya A. Jadi ada grading gitu. Mestinya tingkatan-tingkatan itu tuh harus ada di kita supaya juga perkompetisian ini kan sehat ya. Jadi nggak serta-merta hanya promotor-promotor itu aja mungkin yang udah punya nama, sementara yang kecil-kecil juga pengen. Tapi mereka yang kecil ini bisa naik kelas kan harus ada scale up-nya, kan harus ada caranya kan, ada standarisasi. Nah, itu mestinya intervensi dari kementerian kita, mungkin Kementerian Pariwisata dan lain-lain itu melakukan itu gitu loh, atau para pihak, sehingga semuanya terstandardisasi. Jadi kualitas dari SDM Indonesia ini bagus gitu untuk penyelenggaraan event dari hulu ke hilirnya, seperti itu. Jangan punya duit dikit terus langsung jeder gitu, baru bikin langsung artis internasional. Betul. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh juga gini loh, istilah jargon the show must go on ya. The show must go on itu tuh bener adanya. Jadi mau tiket laku nggak laku, you udah berani dicap as a promotor, jalan udah gitu. Jangan ya yang beli cuma 30%, 50% ya udah cancel aja deh, udah tinggal balikin uangnya daripada rugi. Nggak bisa kayak gitu lah. Karena kan orang sudah berkorban membeli tiket, apalagi yang dari luar kota, dia udah sampai beli penginapan, hotel dan lain-lain, dengan karena kita atau sebagai promotor ini lalai dalam melakukan promosi dan lain-lain, tidak laku, udah main cancel aja, nggak bisa seperti itu. Akhirnya apa? Akan ada kecenderungan pasti ini, ketika konser akan ada di Singapura dan di Indonesia, people akan lebih terbang ke Singapura aja. Iya. Kalau di Indonesia, jangan gitu deh, J- aja udah bisa di cancel, ya kan? Nggak perlu nunggu berhari-hari. Orang udah ada yang dari luar kota, luar Jawa loh. Betul. Ada saya kemarin lihat juga ya, mungkin di Instagram, udah sampai bawa ransel, datang, ternyata acaranya dibatalkan. Kan sedih ya, apalagi dia dari luar kota. Jadi menurut saya itu nggak fair juga. Jadi itulah memang tugasnya semua pihak itu melakukan pengawasan juga di sini gitu. Oke. Terus aku juga mau nanya sih, urusan venue nih. Ada beberapa venue yang kayak jadi kepahitan para orang-orang yang nonton, termasuk aku sih. Aku mau tahu sih sebenarnya venue sama promotor tuh ada kontrak seumur hidup gak sih? Nggak, kan pertanyaanku gini, kalau venue-nya oke, mungkin nggak terlalu bagus, tapi fan service-nya bagus, terus kemudian juga acaranya bagus, paling nggak masih terobati nggak? Tapi kalau nggak tahu, maksudnya di awal kita nggak tahu kalau ada fan service yang gimana gitu. Iya, at least mungkin masih kan sukanya tuh gitu ya. Aduh, tempatnya nggak banget deh, tapi karena promotornya ini ya udah deh gue maafin, kan gitu ya. Kadang-kadang suka ada pilihan kayak gitu. Jadi gini, masalah venue memang di Indonesia apa di Jakarta ini kita juga sebagai karena saya juga banyak berkecimpung di event, itu kita sangat kekurangan ya venue-venue yang prime gitu, yang bagus gitu. Bagus ini dalam artian apa? Yang terjangkau dalam transportasi, karena nggak semua orang punya transportasi sendiri kan, kadang mesti naik angkutan umum dan lain-lain. Terus kemudian yang secara jarak itu dekat kemana-mana, sehingga pilihan-pilihan dari venue-venue dengan kapasitas 0 sampai sekian ribu itu ya cuman ada di beberapa tempat. Katakanlah kita nggak usah jauh-jauh Jakarta, kita punya JCC, mungkin ke ujung dikit ke Tangerang kita ada ICE, terus kemudian ya paling dekat Jakarta cuman ada Beaches ya mungkin ya gitu, atau JIS dan lain-lain. Nah itu kan venue-venue yang menurut kita adalah secara akses mungkin
ada beberapa tempat jauh, tapi secara kapasitas itu cukup mumpuni. Nah, kalau orang event itu kan yang mereka pikirin bukan cuma penonton, tetapi adalah bagaimana loading in, loading out, ngangkut panggung dan lain-lain itu harus dipikirin. Kemudahan bersama manajemennya itu juga menjadi salah satu faktor sebenarnya. Nah, tetapi jika misalnya tempatnya jauh, anggaplah tempatnya tidak terlalu favorit, kita ngomongnya nggak terlalu favorit nih, buat deket pantai misalnya. Iya, aduh, nggak mau nyebut sesuatu yang spesifik gitu ya. Tempatnya nggak terlalu favorit nih, banyak yang dajal gitu ya. Iya lagi, aduh aku mau nonton di situ bentar lagi. Istilahnya kan gitu, banyak yang dajal gitu. Nah, cuman ketika eventnya kita bisa kemas dengan baik, bagaimana kita memperlakukan para penonton yang datang itu dengan baik, fan service lah ya istilahnya, dan kita mengemas after eventnya atau post eventnya dengan baik juga, saya pikir dari venue itu akan menjadi unsur yang hanya 20% lah, setidaknya. Masih bisa. 80 gitu. Experience yang gue dapat ketika datang itu, gue seru banget. Tapi ya emang sih tempatnya, tapi ya sudahlah gitu. Nah, itu terjadi juga waktu itu sempat kerasanya ada beberapa orang mengeluhkan waktu DWP pertama kali pindah ke Bali kan, tempatnya di GWK, itu kan bertangga-tangga ya, capek. Tapi karena DWP, experience yang akan didapat bagus, orang senang-senang aja. Akhirnya setiap 5 tahun kayaknya dia pindah tuh ke Bali, dan baru dia ke Jakarta Karena lagi. pas ke Jakarta, kok ke Jakarta sih? Iya, ke Bali, ya itu menurut saya sih sebenarnya how si promotor itu bisa mempackage. Nah, pengalaman untuk bisa mempackage ini tidak mungkin baru berdiri kemarin perusahaannya tiba-tiba langsung bikin konser yang gede kan, harus nggak bisa seperti itu ya. Kita harus berbagai pengalaman yang harus dilakukan juga gitu loh. Tapi kalau sekarang jadi banyak yang nggak laku tuh emang sebenarnya promotor yang bikin itu kurang, atau emang daya beli masyarakat Indonesia tuh lagi turun banget? Karena 2024 seingatku tuh se-hype itu, dan aku tuh nge-war terus gitu loh. Kalau aku lebih berpikir bahwa sekarang mungkin lagi bubble ya. Oke. Lagi bubble dengan banyaknya sejak after COVID nih kan, post COVID nih kayaknya langsung diserbu dengan berbagai macam ya. Jadi mungkin bubble di sana. Tapi kembali lagi, membeli atau tidak itu kan pilihan. Orang tetap aja punya duit untuk beli gitu. Ada juga kaum-kaum yang bisa beli. Nah, tetapi menurut saya adalah yang paling utama bagaimana mempromosikannya. Namanya disebut promotor itu kan, tugasnya adalah 80% mempromosikan. Oke. Dengan posting aja nggak cukup? Nggak cukup. Promote itu banyak, bukan cuman saya udah pasang di Instagram, itu emang baru satu elemen. Masih ada beberapa elemen yang lain yang harus dilakukan. Apa aja nih? Kegiatan below the line-nya, above the line-nya, ini itu banyak sekali. Ya, sebenarnya itu harus dibangun gitu loh kayaknya ya. Jadi kebanyakan mungkin juga saat ini untuk ceruk market A atau B atau pasar itu tuh udah terlalu banyak, sehingga semakin banyak pilihan, customer juga udah makin milih ya menurutku. Jadi gue nggak mau nonton artis A, nah tunggu aja ntar artis B mau datang, atau saving dulu deh buat nanti mau datang, karena itu jadwalnya udah terlalu pendek-pendek gitu. Iya sih, bener. Apalagi opsi di luar negeri yang sebenarnya hitungannya nggak semahal itu juga jatuhnya, dan hitung-hitung liburan juga. Benar. Nah itu juga opsi-opsi yang sebenarnya variabel yang kayaknya menurut kita juga kita udah mulai harus pertimbangkan. Pembeli itu udah makin pinter ya untuk memilih gitu loh menurutku sih gitu. Berarti menurut Mbak Dian seberapa early pemerintah harus step in nih sama kondisi ini? Dan kalau nggak early, apa yang bisa terjadi di 2025? Soalnya ada konser yang tadinya mau tahun ini terus jadi kayak 2025. Hah, ada ya? Ada Dipospon? Bisa gitu? Ya aku tahu bahkan 2. Aku nggak tahu selain itu. Ada Mbak. Oh gitu. Nah itu kalau menurutku ya, kalau udah dipospon mendingan cancel aja. Terus udah gitu yang cancel dan duitnya belum balik kan juga banyak festival. Iya benar, betul. Nah kalau menurut saya adalah sesegera mungkin sudah saatnya harus intervensi ya. Justru. Itu tanggung jawab di kementerian mana atau bagian apa? Kalau menurutku sih yang saat ini yang karena lekat dengan dunia kreatif ya pasti pariwisata. Pariwisata ini sebenarnya sudah mulai harus bisa gerak cepat nih, bikin satgas kayak atau apa pembenahan dari para quality dari pelaku-pelaku event kita.
ya kalau nggak salah kan juga promotor kan ada asosiasi promotornya, misalnya seperti itu, bisa lah kolaborasi, yuk kita bikin standarisasi nih sama BNSP, Bandar Standarisasi Nasional, bagaimana quality dari pelaku event. Nah mungkin kemarin tuh sudah pernah juga ada terobosan mempermudah izin ya untuk membuat perizinan dari sebuah event atau konser. Tapi rasanya perbaikan terhadap kualitas SDM itu juga udah harus gitu loh. Dan itu nggak bisa nunggu antar dulu lah baru dihimbau dulu, nggak bisa. Jadi menurut saya itu udah harus langsung dieksekusi. Bikin kebijakannya, bikin satuan kerjanya. Ayo kita benahin quality dari pelaku-pelaku event di Indonesia gitu. Oke, sangat insightful sekali. Iya, harus. Iya. Benar kan? Saya nggak ngomong sendiri. Harus ada orangnya. Mungkin kalau ibu utusan khusus butuh saya bantu, bisa saya bantu. Boleh, silahkan. Ada loh orang-orang yang sudah paham nih, guys. Tolong dibenahi sebelum semakin buruk dunia perkonseran ini. Benar. Dunia konser dan dunia kreatif ya sebenarnya, karena kelihatannya tuh konser kan kayak cetek banget, Mbak. Iya, Padahal betul. sebenarnya efeknya segitu besar. Betul, karena we talk about multi-billion dollar duit di dalamnya ya, perputarannya. Mulai dari beli tiket, kemudian di dalamnya nanti ada jual F&B, ada lagi jual merchandise, belum lagi parkir. Kalau datang ke area itu kan perputarannya luar biasa. Satu orang datang dengan membeli tiket harga 2 juta, tapi di dalamnya dia spending 3 juta, satu orang 5 juta, 10.000 orang sudah berapa? Itu kan sebenarnya bisnis yang sangat besar ya, gitu. Tapi alangkah sayangnya kalau tidak dilakukan pembenahan dengan baik, dilakukan standarisasi semuanya sehingga bisa rapih gitu loh. Baik dari bagaimana seorang promotor harus bisa mempromosikan, mengeksekusi hingga mempertanggungjawabkan ketika ada sesuatu dalam event itu ya. Kadang-kadang juga tiba-tiba kemarin juga pernah ada berita yang lagi konser karena standar panggungnya nggak aman, terus tiba-tiba dihentikan, semua pada demo, ya kan di dalam itu pada komplain ya. Saya tuh di venue yang itu deh. Ada setengah jalan, langsung banget. Iya, jadi wah itu saya lagi terjebak ketika lagi di tengah malam mau ke suatu tempat juga dekat-dekat situ. Wah ini semua rusuh, ada apa? Ternyata mereka nggak puas karena acaranya harus dihentikan karena standar security. Nah, jadi what's wrong gitu loh? Apakah di kita ini standar security itu sesuatu yang dikecilkan? Atau memang kita tuh nggak punya, jangan-jangan? Ya kan? Iya. Ataukah emang promotornya nggak dibekali deh dengan standar HSE gitu loh? Cara ngebangun panggung yang baik tahu nggak? Iya sih. Ya kan, cara melakukan hospitality, Indonesia mau dijual katanya keramahannya, tapi jangan sampai artisnya datang ke Indonesia kapok, gak bakal mau lagi gue. Kayaknya udah ada deh yang kayak gitu. Ya itu menurutku yang harus kita standarisasi sih gitu, dan itu pasti harus peran pemerintah tuh kuat banget lah, harus ada. Sama urusan yang cancel dan nggak dibalikin, nah, itu tuh bisa dikasusin nggak sih Mbak? Duit orang loh. Sebenarnya itu ya, kalau masalah cancel refund itu juga sangat tricky karena itu pasti adalah proses bagaimana pengembalian dana. Ada pembelian mungkin dengan kartu kredit, dengan GoPay, dengan cash dan dengan debit dan lain-lain. Ya itu memang secara proses. Hanya yang perlu di sini adalah ketika we do the business is trust problem gitu loh. Bisnis itu trust ya. Kalau misalnya semakin cepat pengembalian refund, pastinya walaupun cancel kemarin eventnya, setidaknya publik tidak kehilangan kepercayaan lah. Ya kan? Ketika dia bikin event lagi, nggak apa-apa loh, kemarin gue bener-bener 14 hari dibalikin gitu. Tapi jangan sampai kayak udah ganti tahun baru dibalikin, dan itu pun dipotong lagi 50%, ya kan? Sampai aku ada baca komen orang kayak, oh ini promotor baru tuh emang triknya begitu. Dia bikin acara, terus ya udah kalau nggak laku cancel, dibalikinnya tapi nggak full. Ya dengan aku nggak tahu apakah memang pengembalian itu kan pastinya tidak terhitung juga ada platform fee, tax dan lain-lain. Jadi memang harga basic dari tiket gitu. Cuman yang menjadi isu kan sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi kenapa kita harus, yang menjadi kesel itu kan kita menunggu ya, menunggu uang kita kembali gitu loh. Walaupun itu dipotong ada, itu masih bisa excuse, tapi as long as tepat aja. Kita punya 30 hari kalender, ya udah you have to wait 30 hari kalender, udah. Sebenarnya harusnya jelas dan clear. Nah itu fungsinya adalah Anda harus bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada publik gitu. Jangan informasinya setengah-setengah, cuma satu hari satu posting ya kan. Iya, di demo tutup komen.
Sekarang 3.000 gitu. langsung takut gitu Iya. ya kan, gitu nggak boleh, harus berani. Namanya juga promotor, Betul. iya kan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Mungkin terakhir, Mbak Dian, saran deh buat mungkin ada yang baru mau nih menjadi promotor gitu, atau yang sudah menjadi promotor tapi aduh susah banget, nggak sukses eventnya kacau misalnya. Iya, kayak iya. gitu. Mungkin gini, sekedar memanggil artis is one thing, ya. Memanggil artis is one thing. Tapi sebenarnya di dalam bisnis ini adalah yang paling kuat sebuah event itu adalah di pre-eventnya, persiapannya. Jadi you have to be strong di sana, 70% persiapan. Eksekusi itu udah autopilot. Karena persiapannya kuat, eksekusi dan pas event itu udah autopilot. Nah, kalau yang baru-baru muncul ataupun itu, lu belajar dulu deh bagaimana mengorganize sesuatu itu dengan baik dulu. Nah, kira-kira kita bisa deliver nggak sesuai ekspektasinya. Kalau misalnya mau menjadi promotor di ujungnya, belajar dulu deh bikin-bikin meeting kecil gitu. Bisa nggak mendeliver ekspektasi klien nih, bikin sebuah forum, kemudian nanti di situ KV-nya cocok apa enggak, undangannya datang tepat atau enggak, dan lain-lain. Dari situ kita belajar bahwa oh kita memanage ekspektasi ini seperti ini. Nah, kalau fans itu ekspektasinya pasti akan lebih besar lagi ya, karena dia mengidolakan idolanya dan dia tidak akan terima ketika idolanya diperlakukan buruk gara-gara ulah kita yang tidak bisa memanage event itu dengan baik. Ya kan, jadi kan kemarahannya itu bertubi-tubi, marah dari artisnya, marah dari fansnya, belum lagi marah di online-nya. Iya, benar. Jadi menurut saya itu kita harus bisa manage ekspektasi itu semua. Nah, kekuatan untuk bisa membuat itu adalah di strong team yang ada di pre-event konsep. Pre-eventnya gagal, backbone lo gagal, event lo gagal. Udah, itu aja. Masa apa terakhir lagi? Masih banyak ya? Masih aku tiba-tiba kepikiran. Mungkin tips juga klarifikasi yang baik dan benar. Oh iya, klarifikasi yang baik dan benar ya. Oke, jadi gini, yang saya lihat adalah terlalu banyak seakan-akan, ini klarifikasi apa nih ngomongnya? Yang mana? Yang mana? Ini merojok karena kayaknya kalau Buni kayaknya suka ini menjurus. Jurusannya udah jelas nih. Iya. Misalnya cancel gitu. Oke, ketika cancel ataupun tidak jadi acaranya, klarifikasikan dengan benar karena ini berkaitan dengan kekecewaan. Kita harus merasakan lah empatinya, kecewanya para fans yang udah nunggu-nunggu, yang udah nabung, yang udah membeli, yang tadinya dia mau beli gue membatalkan, gue mau beli konser aja deh gitu. Dan akhirnya cancel acaranya, nggak jadi. Jadi yang paling utama adalah kita harus clear menyampaikan bahwa kapan waktunya pengembalian refundnya. Clear. Kami sedang sesegera mungkin. Sesegera itu berapa? Menurut gue sesegera itu adalah 1 kali 24 jam. Iya. Menurut promotor 30 hari kalender, Wak. Itu harus clear jadwalnya. Menurut saya sih situ. Terus informasi itu selalu disampaikan mungkin tidak perlu setiap hari, tetapi adalah ada berkala. Jadi kayak misalnya hari ini kami udah memproses sekian persen dari proses refund. Untuk yang lain belum bisa diproses karena datanya belum lengkap. Tolong kami nantikan ini. Itu kan jadi ada updated ya. Nah, menurut saya itu udah harus dilakukan seperti itu supaya clear. Jadi tidak bisa kita menyalahkan ataupun kambing hitamkan. Ya kami sedang berproses, harap ditunggu, nggak bisa. Yang namanya komunikasi kepada publik ini kan komunikasi yang bukan dua arah, kita lagi ngobrol. Dengan ngeliat ekspresi muka kita bersungguh-sungguh, mereka akan memaafkan. Enggak, kan gue nggak ngeliat, gue liatnya dari postingan lu gitu. Ya, you have to be clear lah gitu. Itu aja sih menurutku. Jadilah promotor yang dewasa. Dewasa, beranilah bahwa memang gagal, katakan gagal gitu. Betul. Jangan salahin orang, kasihan tahu. Sad. Oke, ya itu aja obrolan kita soal dunia perkonseran yang ternyata masalah itu sebenarnya sangat deep sekali dan berpengaruh sama banyak hal. Betul. Ke negara ini, coy. Iya. Jadi kayak konser itu tuh lebih dalam lagi daripada sekedar kita gagal nonton artis favorit kita, guys. Betul. Gitu. Jadi tolong para promotor silakan belajar, mungkin bisa belajar sama Mbak Dian. Terima kasih. Saya adalah IG-nya Dian dan Ruf.
silakan berkonsultasi ya sebelum membuat event Iya. agar tidak mengecewakan banyak orang. Betul sekali. Gitu. Dan untuk pemerintah juga bisa kamu Madian. Saya siap Ibu, membantu Ibu. Iya, agar kita lebih sukses lagi. Betul, Iya kan? Kayak betul. Singapura tolong jangan kita kalah lagi dengan Betul, Singapura betul. disalip Taylor Swift 6 hari kayak sedih banget. Wah, Singapura itu, ini mungkin aku bocoran ya. Jadi Singapura itu ketika dia sudah akan membawa sebuah big names, artis besar, itu tidak hanya satu promotor aja yang bekerja, itu langsung disupport oleh ekosistem. Oh, gitu. Ekosistem pemerintahannya. Tiket nggak boleh mahal-mahal, langsung dikeluarin statement kayak gitu. Kalau kita kan kalau mau ada konser kayak tiket langsung mahal ya. Iya, Dari daerah ke apalagi Jakarta. gede. Iya. Hotel nggak boleh mahal dan lain-lain. Jadi semuanya itu langsung rapat koordinasi. Kita kayaknya nggak pernah nih kayak Iya. gitu. Kayak udah urusan promotor aja Iya. gitu. Negara mah peduli amat gitu. Betul, yang penting jangan rusuh gitu aja Iya, kan nggak boleh. Sebenarnya bukan cuma jangan rusuh, tapi bagaimana experience itu ingin dirasakan lagi. Pulang tuh happy gitu loh, bukan pulang makin sebel ya. Iya, pulang isinya komplain. Iya. TikTok isinya komplain. Sedih Iya, banget. sedih. Gitu. Gitu guys. Jadi tolong diambil intisari dari pembicaraan yang sangat daging ini, ya kan. Terus kalau kalian udah mau nonton konser nih, berikutnya dicek juga kalau promotornya. Iya. Semoga konser berikutnya yang kalian mau tonton promotornya tuh bagus, sudah dewasa. Betul. Gitu. Thank you. Thank you.